Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah streaming pada minggu pagi hari ini. Kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masuk ke dalam ibadah pada minggu hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, ada beberapa penekanan warta gereja. Untuk yang pertama, telah berpulang pada Bapa di surga, Ibu Tasminah dari Pepantan Dampu pada hari Selasa 27 Juli 2021. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian warta gereja berikutnya, perjamuan kudus akan dilayankan pada tanggal 8 Agustus dan dilakukan secara live streaming. Untuk itu, kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Dan kemudian, warta gereja berikutnya, guna menyambung kerja pelayanan di dalam kemajelisan, Majelis GKJ Ungaran mengadakan pemanggilan majelis, dan pada saat ini sudah dalam pengusulan nama dari kelompok dan pepantan yang nama usulan calon majelis ini akan dibawa dalam pleno di tanggal 6 Jumat minggu depan. Untuk itu, bagi kelompok dan pepantan yang belum mengirimkan usulan nama, dapat mengirimkan usulan nama calon majelis kepada Ketua Tim Pemanggilan Majelis. Demikian warta gereja pada minggu hari ini. Untuk warta gereja selengkapnya dapat dilihat melalui soft copy yang dibagikan melalui WA. Mari kita bersama akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah minggu hari ini. Teman yang terkasih, mari kita sebelum masuk dalam ibadah ini, kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk ke hadirat-Nya dan memulai ibadah ini dengan menyanyikan kidung jemaat pertama, bait yang pertama dan kedua. Allah
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan pernyataan keyakinan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki minggu ke-10 setelah Pentakosta. Tema ibadah hari Minggu ini adalah memelihara kesatuan roh, dengan tujuan jemaat bersedia memelihara kehidupan bersama umat dengan menghidupi roh kesadaran, motivasi, dan komitmen diri sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengembung rasa muderang dan badai menderu, gelombang seman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanya selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur wawahnya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertutur demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita kembali diingatkan untuk mengingat akan segala dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kita juga kembali diingatkan akan hukum Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27 berbunyi demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, ketika kita hidup dalam dunia ini,
Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini seorang diri. Kita senantiasa akan berinteraksi, bertemu dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Dan dalam kehidupan bersama di dunia ini, kita juga senantiasa diundang untuk hidup dalam persekutuan, baik sebagai orang percaya maupun juga sebagai seluruh ciptaan yang hidup di dunia ini. Akan tetapi seringkali persekutuan itu diganggu kehidupannya karena segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh setiap kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan, yakni hukum yang mengajarkan kita untuk senantiasa saling mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Demikian pula untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita merenung untuk melihat ke dalam kehidupan kita, sejauh apakah kita bisa melaksanakan hukum Tuhan ini. Dan untuk itu kita juga patut untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, marilah saat ini kita mengambil saat hening sejenak, kita mawas diri dan memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah setiap seru dan seruan dan doa kami yang kami panjatkan di dalam juru selamat kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya melalui kesempatan yang Engkau berikan pada kami saat ini, kami senantiasa dapat mawas diri, kami senantiasa melihat ke dalam kehidupan kami, apakah kami sudah senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah-Mu, untuk hidup dengan dorongan kasih terhadap sesama kami, demikian pula terhadap Engkau. Kami mengakui ya Tuhan bahwa terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan persekutuan yang Engkau tumbuhkan di dunia ini seringkali terganggu oleh karena tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan kami percaya Engkau akan memberikan pengampunan kepada kami. Engkau akan memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki setiap tingkah laku kami, dan Engkau sendiri yang akan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan hidup yang baru. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Meski
saya undang untuk bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan untuk menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni untuk masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47 dan 48 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas karena rahmat dan juga kesempatan yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama beribadah, sekalipun kami tidak bisa bersama-sama secara fisik bertemu di gedung gereja ini, di tempat ibadah ini ya Tuhan. Akan tetapi kiranya melalui persekutuan kami secara daring, dimanapun kami berada, baik di gedung gereja ini, ataupun di rumah kami masing-masing, atau juga dimanapun kami saat ini berada, kiranya Engkau berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami, dan Engkau kiranya mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar apa yang akan kami baca dan kami dengar, firman-Mu itu dapat kami mengerti, dan terlebih lagi dapat kami ingat dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan untuk menyertai hamba-Mu ini, agar apa yang hamba-Mu ini sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan firman-Mu pun semakin dikenal di dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan persekutuan kami pada saat ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri berkenan untuk hadir dan menyertai kami, menerangi hati kami, agar firman-Mu itu menjadi pelita dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca salah satu bacaan dari bacaan leksionari. Kita akan membaca dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya
yang ke-24 sampai dengan yang ke-35. Sedangkan nanti bacaan pertama, bacaan tanggapan, dan juga bacaan kedua, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian baca sendiri-sendiri. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-35. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-24 sampai 35 berbunyi demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makanan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira kita semua pasti sering mendengar ungkapan yang berbunyi demikian. Diberi hati minta jantung, dikei hati ngerogoh rempelo begitu. Ini salah satu ungkapan yang sering kali kita dengar gitu ya. Ketika kita menolong orang begitu, kita berniat untuk membantu orang, tetapi orang yang kita bantu itu justru kita lihat terkesan begitu memanfaatkan apa yang menjadi pertolongan kita. Inilah yang seringkali kita gambarkan dengan ungkapan diberi hati minta jantung. Sudah ditolong, sudah dibantu, kok sekarang malah menuntut lebih banyak. Ini saya kira sebuah realita yang sering kita temui, kita hadapi di kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada orang yang berniat untuk membantu, ada orang yang mau menolong orang lain, justru
oleh orang yang ditolong dia dipakai sebagai tumpuan hidup. Dia malah bergantung sepenuhnya, bahkan cenderung memanfaatkan orang yang memberikan pertolongan. Nah, tentu saja orang-orang yang melihat situasi ini menggunakan kesempatan yang ada. Karena apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan, itu diberikan oleh orang lain. Sehingga kemudian membuat orang tersebut yang ditolong itu menjadi bergantung kepada penolong. Atau bahkan bisa saja orang itu kemudian seolah-olah menjadi parasit yang hanya menempel pada induknya, pada inangnya saja. Nah, saudara-saudara sekalian, saya pikir situasi inilah yang dihadapi oleh Yesus ketika ia bertemu dengan banyak orang ketika masa pelayanannya di dunia. Kita mendengar tadi di kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 6, bahwa Yesus diikuti oleh begitu banyak orang. Kalau kita melihat peristiwa sebelumnya, yang dialami, yang diceritakan di situ di awal pasal 6 adalah ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Kita tahu bahwa Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ceritanya seperti itu. Dan kemudian semua orang yang ada di situ makan dengan kenyang, bahkan tidak hanya sampai di situ, semua orang yang sakit, semua orang yang kerasukan roh begitu ditolong oleh Yesus. Nah, tentu saja orang-orang yang mengikuti Yesus, yang menyaksikan peristiwa itu akan terkesima, tertarik sekali dengan Yesus begitu ya. Kemudian akan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan adalah bahwa orang-orang ini mengikut Yesus karena mereka melihat sebuah kesempatan dan kenikmatan. Ketika lapar dikasih makan, ketika sakit disembuhkan, tidak perlu membayar apa-apa, tidak perlu melakukan apa-apa. Apa yang menjadi kebutuhan mereka diberikan oleh Yesus. Nah, tentu saja ini kan situasinya menyenangkan sekali. Situasinya nikmat begitu. Ngapain barangkali pikir mereka, untuk apa? Ngapain saya susah-susah kerja? Untuk apa saya susah-susah berusaha? Kalau dengan saya mengikut orang ini, kebutuhan yang saya perlukan akan dicukupi. Nah, inilah yang kemudian mendorong orang-orang banyak itu mengejar Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan setelah Yesus menyeberang danau, orang-orang ini masih mencari di manakah Yesus. Inilah yang kemudian menyebabkan Yesus berkata di ayat 26, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Semata-mata orang-orang yang mengikut Yesus ini mencari perut kenyang. Mereka hanya mencari apa yang menjadi kebutuhan duniawi mereka. Kebutuhan perut mereka menjadi lebih penting. Sementara mereka sendiri tidak tahu sebetulnya Yesus ini siapa. Sebetulnya Yesus ini ngapain begitu. Kalau kita lihat juga di ayatnya yang ke-30, kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" Ini kan pertanyaan ini sebetulnya aneh. Mereka sudah diberikan makan, orang yang beribu-ribu orang ini diberikan makan oleh Yesus dan sedikit kelompoknya. Katakanlah murid Yesus hanya 12, ditambah Yesus 1 orang, 13 orang, dan mungkin beberapa orang perempuan yang lain. Sedikit dibandingkan jumlah 5.000 orang yang mereka beri makan, itu pun hanya yang laki-laki. Satu sisi sebetulnya tidak masuk akal, bagaimana caranya Yesus memberikan makan kepada orang yang begitu banyak. Termasuk juga ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mereka tidak bisa melihat apa yang sudah diperbuat Yesus bagi mereka, semata-mata hanyalah sebuah tindakan yang normal saja bagi mereka. Oh, ada orang yang begitu hebat, mereka bisa memberikan makan begitu banyak orang. Mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Aku akan ikut dia.
Sesederhana itu, saudara-saudara sekalian. Kemanapun Yesus pergi, mereka mengikuti Yesus. Tetapi ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup," mereka tidak percaya. Banyak orang yang tidak percaya. Ini yang saya sebut Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai sudah diberi hati minta jantung. Sudah diberikan makan, sudah dibantu, ditolong untuk disembuhkan dan lain sebagainya. Sekarang mereka menggantungkan hidup, menggantungkan diri mereka kepada Yesus. Walaupun sebetulnya terminologinya bagus ya. Kita harus menggantungkan diri kita kepada Tuhan gitu. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang banyak ini, dan bahkan mungkin kita semua di dunia ini, sekarang yang kita perbuat adalah seringkali kita mengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus semata-mata untuk memenuhi apa yang kita perlukan dalam hidup. Mari kita perhatikan apa yang menjadi doa kita. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mengerti apa yang aku butuhkan. Dan Engkau akan mencukupkan kebutuhanku. Semata-mata kepercayaan kita kepada Yesus, kepada Tuhan, hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Kita betul menggantungkan hidup kepada mereka, kepada Tuhan maksud saya. Akan tetapi seringkali justru kita seolah-olah memanfaatkan mereka, bergantung tanpa kita berbuat sesuatu. Ini yang menjadi persoalan saudara-saudara sekalian. Ketika kita hanya bergantung tanpa berbuat apa-apa. Artinya segala sesuatu tanda yang kita lihat, yang kita rasakan sebagai bentuk karya Allah di dunia ini, hanyalah sebagai fenomena biasa yang tidak ada artinya. Barangkali kita bisa bertanya, kemudian kita sekarang pada situasi saat ini apa yang bisa kita lihat? Karya Tuhan apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat di dunia sekarang? Karena kita tidak bersama dengan Yesus. Kita akan belajar dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya sendiri-sendiri. Dan sesuai dengan tema yang kita pakai dalam ibadah pada saat ini adalah memelihara kesatuan roh, begitu. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa ketika kita semua mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sekarang hidup dalam sebuah kesatuan roh, dalam sebuah kesatuan jemaat. Dan dalam kesatuan jemaat itu kita diundang untuk saling memperhatikan satu sama lain. Untuk kita hidup tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita juga memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kita diajak untuk bertindak menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus memelihara kesatuan roh. Dan ketika ada orang-orang yang menolong kita, itu adalah cara bagi Tuhan menunjukkan tanda-tanda kasih-Nya. Artinya sekarang saudara-saudara sekalian, ketika kita mengaku percaya dan menjadi pengikut Kristus, seharusnya kehidupan kita ini adalah untuk kehidupan bersama seluruh ciptaan di dunia. Sebagaimana Yesus mengabdikan diri untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, menyadarkan orang lain, kita pun diundang untuk juga berbuat, kita bersaksi, agar setiap orang yang ada di sekitar kita itu bisa melihat bahwa oh ini loh kehadiran Tuhan bagi kehidupan saya. Kita betul diajak untuk bergantung pada Tuhan. Kita diajak untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan kita pun diajak untuk juga melakukan sebuah tindakan. Untuk kita juga bersaksi. Untuk kita juga beraksi, bukan hanya sekedar menggantungkan diri, tetapi kita juga bertindak secara nyata untuk menghadirkan tanda-tanda bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dunia. Ketika saat ini kita semua berada dalam kesulitan karena pandemi yang juga belum selesai. Semua orang merasakan kesulitan, perekonomian susah, cari makan susah.
Apalagi orang-orang yang isolasi mandiri, mau keluar juga tidak bisa. Mereka harus berharap pada pertolongan orang lain. Dan kita semua, orang-orang percaya ini harus hadir bagi mereka. Kita semua harus datang untuk menolong, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa ini. Kepada orang-orang yang tidak berdaya. Kehadiran kita menjadi sebuah cara bagi Tuhan untuk memelihara kesatuan umatnya. Kehadiran orang-orang percaya yang beraksi untuk menolong orang lain menjadi sebuah tanda bahwa kehidupan bersama adalah roti hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa kehadiran Yesus sebagai roti hidup adalah untuk menjadikan seluruh umat di dunia ini saling mengasihi satu sama lain, untuk saling memperhatikan satu sama lain. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak menjadi orang-orang yang diberi hati minta jantung. Ketika kita diberikan pertolongan, marilah kita sekarang juga beraksi untuk membagikan pertolongan. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang percaya yang memperoleh roti hidup, marilah sekarang kita juga berusaha membagikan roti hidup itu. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam warta gereja, bahwa pada ibadah hari Minggu tanggal 8 Agustus kita akan bersama-sama masuk, kita bersama-sama diundang untuk masuk dalam perjamuan pada sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus merupakan peringatan akan perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Pada malam itu, Tuhan kita Yesus Kristus membagikan roti dan anggur kepada murid-muridnya. Roti dan anggur yang dibagikan itu adalah sebagai lambang akan tubuh dan darah Kristus yang diserahkan kepada manusia, yang diberikan kepada kita semua sebagai penyelamatan akan segala dosa-dosa dan kesalahan manusia. Untuk itu saudara-saudara sekalian, ketika kita diundang untuk masuk dalam perjamuan kudus, kita diajak untuk kembali mengenang akan karya penyelamatan yang sudah diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seraya kita juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakni untuk senantiasa mengenang dan juga memperingat akan perjamuan terakhir itu. Dan sebelum kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus pada ibadah tanggal 8 nanti, marilah kita bersama-sama menguji diri kita masing-masing dengan terlebih dahulu kita mengajukan beberapa pertanyaan berikut kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Pertanyaan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan
Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri kepada hidup yang sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian pertanyaan persiapan untuk kita semua sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 8 Agustus nanti. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki pergumulan pribadi, yang merasa untuk masuk dalam perjamuan kudus esok hari belum siap, dipersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi Bapak Pendeta ataupun majelis gereja untuk dibantu dan juga ditolong dengan diberikan bantuan konseling. Untuk itu marilah kita satu minggu ini melihat ke dalam diri kita masing-masing, mengajukan 4 pertanyaan itu untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing apakah kita sudah siap untuk masuk ke dalam perjamuan kudus tersebut. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh kembali kami dengar pada saat ini. Kami mengucap syukur atas petunjuk yang Engkau berikan, atas pelita dan terang yang Engkau berikan kepada kami untuk kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan setiap peringatan, atas setiap pengingat yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami tidak hanya sekedar bergantung dan tidak melakukan perbuatan apa-apa, tetapi ketika kami sudah merasakan dan melihat pertolongan yang Engkau berikan kepada kami juga diajak untuk bertindak. Kami juga Engkau ajak untuk beraksi, membantu sesama kami yang ada di sekitar kami, agar persekutuan yang Engkau ajarkan kepada kami, persekutuan yang didasarkan akan cinta kasih, atas kepedulian, atas rasa cinta yang Engkau tumbuhkan dalam setiap kami, dapat kami laksanakan, dapat kami jaga, dan dapat kami rasakan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menggunakan setiap kami, agar segala sesuatu yang menjadi karya-Mu di dunia ini, Engkau libatkan kami di dalamnya. Agar setiap tindakan yang kami perbuat dalam kehidupan kami, bisa menjadi cara untuk Engkau sampai kepada anak-anak yang percaya kepadamu, kepada setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memanjatkan doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ketika sampai pada saat ini, kami melihat bahwa ada begitu banyak kesulitan yang kami jalani, yang kami rasakan ketika situasi pandemi saat ini masih juga belum selesai. Ketika kami melihat ada begitu banyak orang-orang yang kesulitan, ada begitu banyak orang-orang yang terdesak di dalam kehidupannya karena situasi sulit yang saat ini dihadapi. Kami pun juga melihat ya Tuhan, bagaimana ada perpecahan di dalam kehidupan kami bersama karena berbagai hal, karena berbagai perbedaan pikiran, karena perbedaan keinginan, karena kesulitan kami untuk kami hidup saling memperhatikan satu sama lain, untuk saling peduli satu sama lain, tidak hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Ya Tuhan, untuk itu kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan bantuan-Mu, agar kami dapat senantiasa hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini hanya dengan pertolongan kasih-Mu, agar kami dapat bersama-sama keluar
dari situasi pandemi yang menyulitkan kami ini, agar kami semua saling berkontribusi, agar kami semua menghindari segala macam perpecahan, agar kami semua dapat memberikan sumbangsih pikiran kami untuk membantu setiap orang yang kesulitan. Demikian juga kiranya Tuhan, Engkau menolong kami, agar kami dapat juga senantiasa mempedulikan, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan tidak hanya memperhatikan dan mendahulukan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kiranya Engkau pun senantiasa menolong setiap kami, agar kami Engkau kuatkan, Engkau berikan kami kemampuan dan pertolongan, agar kami semua dapat dengan penuh keyakinan menjalani masa-masa yang sulit ini hanya dengan pertolongan kuasa tangan-Mu. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk persekutuan kami di gereja ini. Kiranya ya Tuhan, melalui persekutuan kami di gereja ini pun kami senantiasa belajar untuk saling peduli satu sama lain, untuk hidup juga memperhatikan setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya ya Tuhan, kami juga hidup di dalam dunia ini tidak sebagai komunitas yang menyendiri, yang terpisah dari kehidupan masyarakat yang luas. Tetapi kiranya ya Tuhan, oleh karena persekutuan kami di gereja-Mu di tempat ini, kami pun juga bisa memberikan bantuan-bantuan. Kami bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau pun juga berkenan untuk menyertai gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Andreas Oktavianto, untuk setiap majelis, untuk setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di komisi, di kelompok, di pepantan, tim, ataupun juga panitia-panitia khusus yang lain. Kiranya ya Tuhan, melalui setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, Engkau dapat hadir. Pertolongan-Mu dapat dirasakan oleh setiap orang yang membutuhkan. Kasih dan cinta kasih yang Engkau tumbuhkan dalam kehidupan kami, kiranya juga dapat semakin dirasakan oleh banyak orang. Kiranya ya Tuhan, melalui kehidupan kami di tempat ini, di persekutuan ini, kami dapat senantiasa merasakan karya-Mu dalam kehidupan kami, merasakan kebersamaan dengan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang ada di dalam persekutuan kami, yang saat ini harus bergumul dengan setiap sakit penyakit yang dirasakannya. Terkhusus ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Bapak Bambang Pratiwo, untuk Bapak Dwi Purwanto bersama dengan istri dan juga anak-anaknya. Demikian pula untuk keluarga dari Bapak Tumpak, untuk Bapak Resdiarto, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya ya Tuhan, dalam setiap pergumulan karena sakit penyakit yang diderita, dalam setiap seruan, dalam setiap tetes air mata yang keluar, kiranya campur tangan-Mu semakin dapat dirasakan oleh keluarga kami ini. Kiranya pertolongan-Mu, kesembuhan yang Engkau berikan dapat segera dirasakan, agar saudara kami ini dapat kembali pulih dari segala sakit penyakit yang dideritanya, dan mereka pun dapat kembali beraktivitas dengan normal. Mereka dapat kembali bersama-sama dengan persekutuan kami di gereja-Mu ini dalam ibadah dan persekutuan-persekutuan yang lain. Kami pun berdoa juga untuk orang tua kami yang saat ini sudah masuk dalam usia yang lanjut. Kiranya ya Tuhan, di usia lanjutnya Engkau senantiasa hadir bagi mereka, memberikan penghiburan, memberikan kesehatan, pertolongan, agar orang tua kami ini dapat senantiasa menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan. Demikian pula ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sudah memulai kembali tanggung jawabnya sebagai pelajar, baik di tingkat sekolah dasar, tingkat menengah, maupun tingkat atas di dalam perguruan tinggi, maupun di jenjang pendidikan yang lain ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai anak-anak-Mu ini, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebaik mungkin, agar mereka dapat mengusahakan yang terbaik untuk diri mereka, untuk masa depan mereka, demikian pula untuk orang-orang yang mendukung mereka. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk setiap orang
yang memiliki pergumulan pribadinya, baik karena persoalan pekerjaan, karena tanggung jawabnya sebagai orang tua, di dalam keluarga, di dalam relasinya dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya, untuk setiap para muda-mudi yang berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka semua. Engkau senantiasa hadir dalam setiap orang yang memiliki pergumulan. Engkau senantiasa hadir bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya dalam kehidupan kami, dalam setiap bagian dalam kehidupan kami, Engkau hadir memberikan pertolongan, menuntun kami, agar kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya kami dapat senantiasa melangkah sesuai dengan apa yang Engkau pandang baik dalam kehidupan kami. Dan doa ini ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan akan dikumpulkan melalui kotak yang tersedia di kantor gereja, maupun bisa juga ditransfer lewat bank-bank yang akan ditayangkan di slide sebentar. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 393 bait 1. Berkat
Mari kita berdoa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Perkenankanlah saat ini kami datang untuk membawa sebagian dari berkat yang telah kami terima. Engkau berkati persembahan kami Tuhan, pakailah sebagai sarana pelayanan umat-Mu di seluruh wilayah Ungaran. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini kami boleh beribadah bersama, walaupun dari rumah kami masing-masing, sampai selesai. Engkau lindungi kami Tuhan, beri kami kesehatan, dan boleh bertemu lagi minggu depan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ibadah ini kita diajak untuk memelihara kehidupan bersama dengan menghidupi roh kesadaran, motivasi, dan komitmen diri sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Demikian ibadah pada minggu hari ini. Majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada petugas ibadah pada hari ini, baik dari tim dekorasi, singer, organis, dan multimedia, serta seluruh jemaat yang mendukung kelancaran pada ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.